Pak Arto. Ya. Ya, kemudian kita akan balik ya. Saya yang menjadi coach, Pak Arto yang menjadi coachingnya. Kita kasus yang ketiga. Ambil kasus Yang ketiga. rekan Anda itu enggak? Iya, betul. Mana? Saya Dengan bacakan dulu ya. Ya, oke. Oke. Siap. Ada kasusnya yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan keteguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan kepada kepala sekolah terkait hal itu. Bagaimana Anda menyikapinya? Monggo, Pak. Oke, terima kasih, Bundang. Iya. Boleh saya minta waktu? Iya. Monggo, Pak, silahkan. Monggo, Saya mau silahkan. cerita ini tentang apa yang saya alami tadi pagi dalam transportasi dari sekolah. Iya. Iya. Monggo, Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakannya apa saja mungkin dan mungkin saya bisa membantu apa yang menjadi masalah. Monggo silakan diungkapkan. Iya, makasih Bunda. Begini Ji. Bu, saya tuh baru mendapatkan dari kepala sekolah yang menerima laporan pengawas sekolah itu yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Ini begini Bu, sekolah itu melakukan supervisi tampaknya keberatan jika saya memang mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan menggunakan sumber-sumber lainnya loh, betulnya. Pakai Google, pakai Slide dan sebagainya, sehingga buku teks itu kelihatannya kayak sesuatu yang jadul bagi saya. Ya. Iya, saya menyampaikan itu tetap mengacu pada kurikulum, memang betul saya mengacu. Tapi kan kita butuh pengembangan untuk pengembangan sekolah tindak lanjut nanti. Kedepannya tuh sekolah itu kayak apa lah kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita enggak, nah, ini ya, perlu kesehati saya loh. Mungkin bisa pendapat lain lah, enggak apa-apa lah. Ini sebagai sharing gitu. Oke. Nah, ternyata begitu nggih Pak, bahwa panjenengan menyampaikan bahwa ada supervisor yang tadi rawuh ke sini, kemudian merasa tersinggung karena jenengan juga merasa tidak enak karena sudah ditegur, ya, karena tidak menggunakan buku atau teks. Nah, kemudian yang saya akan tanyakan ya Pak, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan panjenengan tidak menggunakan buku itu sebagai alat pembelajaran, media pembelajaran? Sebetulnya saya terang aja, saya sudah terbiasa dengan cara tersebut. Jadi eksploitasi materi itu tidak harus dari teks aja. Anak daripada dia buka HP sembarangan, ya tak turun mencari materi yang dari luar supaya yang tak ada kan sudah kuasai lah. Kalau tidak dia punya referensi yang lain lah, nggak manual. Mungkin itu pada saya. Ya. Kalau boleh saya tahu ya Pak, pada saat Bapak mengajar itu menggunakan sumber belajar apa saja? Selain video tadi.
yang lebih merasa lebih bebas untuk menyampaikan materi itu, bebas. Jadi implementasi Merdeka Mengajar itu bisa tercapai Oh. dengan cara kita membuka itu. Ya. Jadi menurut panjenengan, apakah Nah, buku teks ya dalam media pembelajaran yang digunakan itu apakah bisa menghambat eksplorasi murid? ya tidak menghambat tapi hanya sebagai apa ya? Jadi ada batasnya lah. Tapi kalau Ya, kita iya. mengeksploitasi dengan internet kan lebih besar lagi. Iya, 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 saya setuju Pak itu Pak. Nggih, nggih, saya setuju. Eksplor Ya. muridnya lebih banyak lagi loh. Iya, iya. Betul Pak. Nggih, saya juga setuju dengan pendapat Anda ketika anak murid melaksanakan proses pembelajaran dengan berbagai macam media akan justru akan Betul. menambah pengetahuan ya Pak. Kayak referensinya lebih banyak lagi daripada Iya, kita hanya membuka betul. buku paling berapa 200 lembar. Tapi Iya, kalau kita iya, betul, mengeksplor betul. dengan Google, dengan Thread, dengan YouTube dan sebagainya, kita buat TikTok, kita apalah. Yang penting kan anak tuh tahu. Iya, Oh, memang memang kodrat zaman seperti itu, Bu. Kita nggak iya, bisa iya, iya, membohongi. iya, iya Pak, iya, iya. Kemudian ketika panjenengan sudah menggunakan model pembelajaran yang beragam dan bervariasi, ya, yang penting anak sudah paham, kemudian tujuan Ya, pembelajaran tercapai, kira-kira rencana Bapak ke depan untuk menyelesaikan masalah dengan yang tadi, apa, supervisor tadi bagaimana, Pak? ya paling tidak saya punya bapak ya. Paling tidak ya Iya. saya harus menghadap bapaknya dulu kalau sekolah lah. Oke. Sebagai pemangku kebijakan, saya Iya, menyampaikan yang pertama jelas saya mohon maaf yang iya, telah membuat kecewa Bapak pengawas. Ya iya, memang memungkinkan iya, ya memungkinkan untuk bertemu langsung lah supaya masalah ini bisa terselesaikan juga tidak berkepanjangan lah. iya. Jadi enggak, Kira-kira Kak, nggih, ya, kira-kira nanti apa yang akan panjenengan sampaikan kepada Bapak pengawas? ya saya akan mengatakan bahwa saya akan menggunakan banyak sumber belajar diantaranya ya teks termasuk itu juga ya internet video supaya apa anak itu bisa mengekspor materi yang sudah yang dari teks nanti di internet juga kembangkan lagi kan lebih besar lagi ya Iya, untuk mencapai anak-anak benar-benar merdeka dalam belajar lah jadi iya Pak. pembatasan memang kayak belenggu nantinya. Oke, oke. Iya, bagus sekali rencana panjenengan ya, dan mudah-mudahan rencana yang akan Bapak laksanakan itu berhasil. Kemudian setelah ada rencana untuk menghadap Bapak pengawas melalui Bapak kepala sekolah, kemudian Ya, apa ya yang menjadi komitmen panjenengan selanjutnya? Ke depan apa komitmennya? ya komitmen saya tetap membuat proses yang banyak materi itu materi Iya, yang dari eksploitasi dari anak sehingga bisa menjalankan merdeka belajar itu iya, tujuannya dalam merdeka belajar hmm, kita murid-murid yang senang dengan kegiatan eksploitasi materi tanpa ada paksaan ya jangan ada paksaan untuk mencari sumber belajar ya, kalau buku aja kan kelihatannya terpaksa dia iya, dan tidak ada variasi untuk mungkin iya, itu Bu kalau iya, saya iya, ya. iya. Mungkin ada lagi yang akan disampaikan Pak menurut rencana ke depan? Ya harapan untuk ya harapannya ya kita paling tidak ada Iya, dukungan dari semua pihak termasuk pemangku kebijakan juga supaya apa iya, kita nggak punya pembatas iya, tuh iya. Nggih, ya iya. Saya juga setuju Bapak, dan apa rencana-rencana harapan panjenengan ke depan itu saya juga akan mendukung karena memang ya bagus sekali
mempunyai tujuan yang mulia. Ya, mudah-mudahan apa yang jenengan rencanakan, apa Amin. yang panjenengan laksanakan, dan apa yang jenengan harapkan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke. Amin. Ya, Pak. Terima Ya. kasih Bu ya. Akan Ya, diundang sama-sama, Pak. Pak. Monggo. Sharing Bu ya. Kita Nggih. sering-sering sharing nggak Pak? Ya. Kolaborasi tambah. Nah, jadi Nggih. bisa apa ya? Amin. Kita bisa mencurahkan untuk memerdekakan anak itu lebih cepat. Iya. Nah, itu semua tuh untuk murid-murid kita semua kok. Terima Iya, kasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Monggo. Demikian Pak Adi yang bisa kami lakukan. Kemudian kami akan